Jadi hari ini kita ada di SMK Budak Kandung Pasar Minggu untuk mewawancarai guru, memenuhi tugas untuk mata kuliah evolusi. Jadi ikutin kita terus ya. Yuks! Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sebelum dimulai, perkenalkan dulu Pak, kami dari Unindra, Universitas Indonesia PGRI. Nama saya Pak Putri Sabila. Rekan saya? Nama saya Helmi Plasmasari. Nama saya Ayu Puspitasari. Nama saya Febiola Larissa Mahalani Farisi. Nama saya Lulu Jakar. Masya Allah. Sampai bagus-bagus semua ya. Salam kenal. Sebelumnya, maaf kami mengganggu waktunya. Nah, di sini mau bertanya tentang teori evolusi. Sebenarnya nama Bapak siapa? Nama Bapak Umar Kun Fayakun SPD. Baru sarjana di bulan November. Usianya? Usia alhamdulillah 25 tahun. Pengalaman mengajarnya sudah berapa tahun ya Pak? Pengalaman ngajar berpindah-pindah, tapi untuk secara keseluruhan 3 tahun, tapi untuk di BK saya baru berjalan 5 bulan. Untuk di Budak Kandung 5 bulan. Asal kampusnya sebelumnya di? Perguruan Tinggi Ilmu Al-Quran PTIQ Jakarta. Oh, PT. Ya, PTIQ Jakarta. Tahu ya? Yang pengen jadi universitas insya. Waktu kuliah waktu saja berarti ngambil tarbiyah. Pendidikan agama Islam di PTIQ agama semua. Iya. Kebanyakan cowok yang mau di sana. Iya, tapi sekarang untuk dari tahun 2017 sudah ada perempuan. Jadi udah tidak ada khusus lagi laki-laki. Iya, semuanya udah ada. Karena mau jadi universitas, jadi ada persyaratan katanya ya jurusan yang umum, kemudian mahasiswanya juga harus ada mahasiswinya. Nah, itu jadi itu ya. Ya. Oke. Terima kasih ya Pak. Oke, sama-sama. Lanjutkan Udah mulai langsung ke pertanyaan aja ya Pak. Ya, Apa yang Bapak ketahui tentang teori evolusi? oke, teori evolusi yang Bapak ketahui ya, bahwa dulu kita sama-sama belajar mulai dari kalau masalah SD atau SMP kita belajar manusia purba ya. Yang Bapak ketahui adalah evolusi itu suatu perubahan bentuk dari satu bentuk ke bentuk yang lainnya. Namun kalau kita dulu dari SD itu yang Pak Umar ingat adalah evolusi manusia, yang dimana salah satu teori yang itu juga mungkin nanti akan kita bahas sama-sama apakah itu teori benar atau tidak, bahwa asal usul manusia adalah katanya dari kera. Nah ini kan nanti akan kita ketahui apakah benar atau tidak. Tapi evolusi yang Bapak ketahui adalah perubahan bentuk atau perubahan bentuk dari bentuk satu ke yang lain. Selanjutnya, apa yang Bapak ketahui tentang kelompok dari dan seleksi alam? Oke, untuk 3 pertanyaan di sini, cuman yang Bapak pelajari ataupun yang pernah diajarin juga, yaitu teori Darwin. Dimana dulu kita bahwa manusia itu dipercaya dulu dari monyet. Ya memang sih kalau dari segi fisik ya ada lah yang mirip-mirip ya. Tapi nggak tahu apa ada yang mau dikirim sama monyet. Nah, jadi berarti kan itu bisa kita bantah. Kalau misalkan seandainya manusia dari monyet, berarti bahwa kita monyet kan. Nah itu jadi teori Darwin yang mungkin dulu pernah kita pelajari, terus kita juga melihat gambarnya, sehingga itu yang Bapak ketahui bahwa Darwin itu adalah salah satu ilmuwan yang dia mengkaji teori manusia, bahwa dia berasal dari kera. Dia mungkin Darwin apa ya? Lanjut ya Pak. Adakah keuntungannya jika kita mempelajari teori evolusi menurut Bapak? Oke, kalau tadi di awal kita sepakat bahwa evolusi yang Bapak yakinkan adalah suatu perubahan, maka ada manfaatnya ataupun ada keuntungan, di mana setiap benda ataupun setiap manusia itu perlu yang namanya evolusi, perubahan, tapi secara umum. Di mana kita nanti akan bisa sama-sama belajar untuk berubah
di setiap keadaan, setiap zaman. Tapi untuk yang khususkan, yang seperti yang tadi kita bahas itu, saya nggak tahu keuntungannya apa. Ya, karena keuntungannya kalau kita tahu kita dari asal usulnya, kita nggak tahu apa untungnya. Nggak ada. Nah, itu. Jadi kalau secara umum tentu ada untungnya ketika kita mempelajari teori evolusi, kayak gitu. Selanjutnya, apa yang Bapak ketahui tentang manusia purba? Manusia purba, nah, simpelnya aja kalau kita mau tahu manusia purba itu dari film SpongeBob. Ya, film SpongeBob kan ada momen di mana si Patrick dan si Squidward dan SpongeBob-nya dia menjadi di zaman purba, di mana kita tahu ya mungkin dari alat pertama, dari segala fasilitas itu tentu mereka dari alam dan mereka bergantung dengan alam. Maka inilah yang membedakan manusia purba dulu, mereka belum kenal teknologi seperti sekarang. Tapi teknologi mereka itu adalah apa yang dia di sekitarnya. Nah itu, kemudian ya mungkin dari segi postur, kemudian dari binatang-binatangnya, itu kan semua besar-besar semua. Nah dari cara berpakaian, manusia purba mana mungkin dia kenal Uniqlo kan, atau bisa kenal kayak apa lagi? Iya, nah itu. Terus dia akan yang Bapak ketahui simpelnya di film SpongeBob di mana semuanya berkaitan dengan alam, masaknya pakai alam, ya, kayak gitu. Untuk pertanyaan berikutnya, siapakah nenek moyang manusia menurut teori evolusi? Nenek moyang ya, nenek moyang. Kalau seorang pelaut, nenek moyang manusia itu mungkin ya manusia purba ya. Kalau yang Bapak ketahui. Untuk pertanyaan berikutnya, apakah Bapak percaya tentang teori evolusi? Jika iya, mengapa? Jika tidak, berikan alasannya. Baik, sebelumnya ini teori evolusi secara umum atau kita bahas satu teori? Secara umum. Secara umum ya? Secara umum. Coba, ini. Kalau kita membahas di awal tentang teori, Bapak selalu yakin kita harus berevolusi. Nah, jadi kalau misalkan pertanyaan percaya tentang teori evolusi, maka Omar pengen garis bawahi dulu definisi yang karena kan ini teori ya, berarti kan harus ada bakunya. Evolusi adalah bla 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 bla. Nah, kalau Omar singkatnya yaitu Omar ketahui adalah perubahan. Maka saya percaya tentang teori evolusi. Tapi kalau dari segi yang kita khususkan itu harus dipelajari terlebih dahulu apakah benar atau tidak. Untuk pertanyaan selanjutnya Pak, apa yang Bapak ketahui tentang adaptasi dan mutasi? Adaptasi sering kita ngomong ya, atau sering kita nyuruh orang, oh ya adaptasi dong, adaptasi. Ya. Nah, tapi yang Omar singkatnya adaptasi adalah kita menyesuaikan diri, bahwa salah satu kecerdasan manusia adalah kecerdasan natural. Nah di situ natural itu kita beradaptasi dengan kondisi. Kita mau di hutan, kita mau di mana, mau di lingkungan seperti apa, itu adaptasi yang Omar pahami tentang adaptasi. Kalau untuk mutasi ini sekali lagi kalau berkaitan tentang biologi, saya sendiri tidak memahami dalam definisi mutasi ya. Tapi kalau dengar kalau mutasi dalam cara umum kan mutasi kita lebih enak kalau spesifik. Ya, dari kan Omar bilang ini evolusi dari kita awal nih apa nih? Oke, kalau udah pasti udah kayak gini, oke. Pak Umar pernah bahas juga di sama Pak Kiai Umar, Kiai Syukran, bahwa nggak percaya, bukan ragu. Kalau ragu kan berarti ada rasa percaya dan tidak, tapi nggak percaya. Nah ini Umar sebagai murid hanya mengutip saja bahwa kalau seandainya teori Darwin itu benar, nah itu agak aneh kalau misalkan manusia itu dari kerang. Nah, mungkin kalau secara fisik ya ada beberapa persamaan, tapi dari segi yang lain pun tidak masuk akal. Dari mana sih asal usulnya kok tiba-tiba jadi kerang? Jadi kalau kalian nanya Pak Umar tidak percaya dengan teori Darwin bahwa manusia itu berasal dari tanah. Nah itu dari agama ya. Nah jadi semua agama manusia itu berasal dari tanah. Udah jelas di situ di Al-Quran. Jadi bukan dari monyet ya. Tapi kalau ada yang mendukung juga nggak apa-apa, siapa tahu emang dia dari keluarga monyet. Jadi tadi pertanyaan sebelumnya juga ada apa layak masih dipelajari. Nah khususnya kan di teori Darwin ini yang manusia, apakah menurut Bapak tuh masih kenapa masih harus dipelajari sampai sekarang? Kan di beberapa sekolah, di beberapa universitas
masih ada ya yang mempelajari tentang revolusi, contohnya kampus kami. Iya. Gitu. Menurut Bapak kenapa yang masih harus dipelajari? Sekali lagi bahwa ilmu yang Pak Umar yakinkan semua itu penting. Ya. Bagaimana tergantung seorang guru itu akan menjelaskan. Kalian percaya atau tidak? Kalau misalkan suatu ilmu itu nggak ada kadaluarsa, menurut Pak Umar ya, nggak ada kadaluarsa yang kedua layak nggak sih? Terkecuali kalau hal-hal yang menurut gurunya tersebut, misalkan kayak Pak Umar, kalau ada teori tentang wudu di SMK, udah nggak layak karena udah diajarin kelas 1. Nah, jadi tergantung kurikulum, tergantung juga kemudian gurunya. Tapi kalau misalkan kayak tadi kakak bilang seperti ini contohnya di kampus kami, itu kan berkaitan dengan kalian. Coba kalian bayangin kalian ngumpul sama universitas lain yang ahli biologi lagi ngebahas teori Darwin, apakah kamu bisa nimbrung? Nggak bisa. Jadi itulah mungkin kalau dari segi aspek biologi ada hal pentingnya, tapi kalau dari agama ya tidak relevan karena agama kan kita ngapain bahas tentang. Nah, jadi kayak gitu. Pertanyaannya bagus. Jadi sekali lagi menurut Pak Umar ya, ini jadi pribadi Pak Umar bahwa layak atau tidak sebuah ilmu itu tergantung bagaimana kita seorang guru bisa memberikan pandangan kepada murid. Kayak Pak Umar kalau misalkan ini nggak layak di teori Darwin, dibahasnya sampai sekarang aja di Facebook ataupun di media sosial tuh selalu ngomong, kita dari monyet kayak bumi itu berputar, bumi itu bulat atau datar gitu. Bahkan Kiai Pak Umar pun kalau lagi ngomong, ini ada sebagian orang percaya bahwa kita dari monyet. Nah, berarti kan layak nih, kita layak didiskusikan atau kita mencari kelayakan apakah ini benar atau tidak. Nah, itu suatu ilmu itu justru syukurlah kalian di biologi belajar. Nah, nanti kalian menjadi sarjana biologi. Apakah kalian percaya manusia tidak monyet? Berarti kalau untuk spesifiknya khususnya yang teori manusia itu kan bertentangan dengan agama ya Pak, termasuk kalau kita kan umat Islam semuanya. Yeah. Nah, menurut Bapak boleh nggak sih kalau kita tuh tetap mengajarkan, menjelaskan teori evolusi ini gitu? Jadi boleh, padahal bertentangan sama agama kita, apakah boleh tetap dijelaskan, disampaikan? Tidak. Kalau dari segi agama ya, bahwa manusia itu diciptakan dari tanah dan itu simpel. Itu udah dijelaskan kalau dulu ketika malaikat iblis sombong dia bilang saya dari api. Nah, saya nggak mau sujud sama orang-orang yang sama makhluk yang diciptakan dari tanah. Udah itu simpel. Apalagi kalau misalkan sekolah-sekolah Islam, kita harus diyakinkan bahwa kita tuh berasal dari tanah. Kalau anak kecil kita jelasin tentang teori Darwin, kita dari monyet, kita pergi pulang-pulang, Pak Bapak monyet ya? Iya kan kayak gitu. Jadi kalau dari aspek agama, kalau kita lihat teori Darwin itu tidak relevan, itu akan dibantah panas. Maaf ya Pak. Iya, nggak apa-apa. Ini kan materi itu harus evolusi kan tetap dipelajarin. Terus kalau misalnya Bapak nih jadi gurunya yang harus menyampaikan, cara Bapak untuk menyampaikan teori evolusi khususnya yang manusia ini gimana Pak? Caranya? Ya. Yang pertama kan tadi, ini dari ada agamanya nggak? Secara umumnya? Ke agamanya. Ke agamanya. Ya kalau tadi misalnya kita sudah sepakat bahwa ini bertentangan dengan agama, ya mungkin kita jelaskan. Ada salah satu teori misalkan yang mungkin nanti kalian akan mendengar ataupun kalian bisa membaca bukunya bahwa manusia ada ilmuwan yang berkata itu dari kera. Nah, jadi kita membuka pandangan murid kita. Itu tugas ilmu itu adalah kita membuka sudut pandang kita. Nah, kita bisa jelasin. Ini ada salah satu ilmuwan yang mengatakan kita dari monyet, tapi di dalam Al-Quran sudah jelas kita berasal dari tanah. Nah, jadi kayak gitu cara penyampaiannya. Kalau misalkan saya jadi guru biologi di sini, nah, tapi kan saya di guru apa? Ada lagi? Mungkin sedikit menambahkan ya Pak. Iya, ya boleh. Kan Bapak agama, ini biologi. Iya. Sedangkan di kita alhamdulillah kita teori ini disatukan dengan agama. Ya. Makanya bertentangan ya, sama-sama bertentangan.
Tapi menurut Bapak jika misalkan di sekolahnya ada biologi kenapa? Setahu saya di sini IPAS sih, IPAS tuh ya. Iya. Oh, campuran ya? Iya, kalau biologi, pelajaran biologi sih enggak ya. Oh, mungkin kalau misalkan ada rekan Bapak yang ternyata tuh mengambil jurusan biologi atau sejarah, mengambil teorinya, kan dipisahkan seharusnya antara ilmuwan dengan agama ya yang orang lain disepakatin. Apa Bapak akan tetap dengan pendidikan Bapak tetap maksudnya mengikuti antara sejarah sama agama disatukan atau mengikuti rekan Bapak nih ilmuwan, ya udah ilmuwan aja? Kita tidak bisa dipisahkan bahwa kalau kita pertama agama dulu, sumber semua ilmu datangnya dari Al-Quran, Al-Quran dan hadis. Sepakat ya, karena kita muslim semua. Nah, maka kalau kita disuruh misalkan nih, kalau dalam agama dulu deh, banyak orang sekarang nih, kita kayak kamu sholat, kita puasa, ataupun kita melakukan satu dalam ibadah, kita bilang kembalikan lagi Al-Quran dan hadis, kembalikan lagi Al-Quran. Itu bisa nggak? Menggolong banyak golongan seperti itu. Tapi apakah kita bisa memahami Al-Quran secara utuh dengan kita mungkin dosanya banyak, otak kita baca bukunya nggak banyak? Nah, maka butuhlah perantara ilmuwan-ilmuwan, kiai-kiai, nah seperti itu. Sama halnya kalau misalkan kalau Pak Umar ngajar agama ya, dalam fikih tentang wudhu. Nah, kalau di Al-Quran udah cuma dijelasin jangan aula mastumun nisa, kamu jangan menyentuh perempuan, maka itu batal. Nah, disinilah kalau Pak Umar selalu mengajarkan batalnya di sini juga banyak aspeknya, ulama-ulama berbeda-beda. Tapi kita jelaskan ke murid, oh menurut Imam Syafi'i itu batal bersentuhan, walaupun nggak pakai syahwat. Oh menurut imam yang lain berkata kalau sentuhannya nggak pakai syahwat nggak batal. Nah, misalnya kita bersentuhan nih, ya bisa aja nggak ada syahwat yang kita keluar timbul itu batal. Tapi kalau misalkan ada lagi imam yang satunya, kalau misalkan kita berhubungan suami istri baru wudhunya batal. Nah, jadi kalau dari pertanyaan kasih apa namanya? Kalian. Nah, apakah kita agama-agama saja atau misalkan ilmu-ilmuwan saja? Kalau Komar pribadi, ya ini juga penting. Tapi nanti kita jelasin, kita lingkari dengan agama kita. Sama kamu kan belajar biologi, tadi kamu sudah jawab sendiri. Kita belajar biologi Pak, tapi dimiliki agama. Nah, ini kita umat beragama itu fungsinya itu. Kamu belajar matematika, kamu belajar apapun itu, kita harus mengikuti dengan agama. Karena sumbernya itu semua dari agama. Ekonomi dari Al-Quran ada, biologi semuanya ada, pernikahan semuanya ada. Nah, jadi itu bahwa ilmuwan itu kalau udah kelas ilmuwan, menurut Omar ilmunya pun ketika dia keluar dari sampai terkenal itu kan berarti ada satu bukti ya, tapi kita nggak tahu kan itu kan kita dia berasal dari negara ini kan, negara Eropa itu agamanya pun kita nggak tahu. Nah, oke gitu. Itu ya, itu menurut pribadi. Iya. Silakan. Lagi? Ya sebelumnya, Bapak mungkin pernah dengar mengenai bantahan teori Darwin. Yang katanya kan teori evolusi itu kan tadi menurut Bapak perubahan. Nah, terus ada bukti atau bantahan bahwa evolusi itu nggak terjadi. Manusia purba itu nggak ada. Buktinya yang mau dapat ya kalau bukti seorang murid adalah ilmu yang dari dulu kalau Komar, karena kan Komar bukan peneliti. Komar nggak mungkin kalau cari satu ilmu misalnya Bapak ini manusia purba, ada nggak buktinya? Apa mungkin Komar cari manusia purba? Nah, kalau dari guru Komar sudah dijelaskan, kalau misalkan kita diskusi tentang ilmu Darwin ini, ya dari mananya kita dari monyetnya, ya. Nah, simpel itu. Berarti kan dibantahkan kan? Kalau Komar belajar tuh, oh iya terbantah ilmu Darwin ini bahwa manusia itu bukan dari monyet. Jadi, gimana maksud? Oh, kita diskusi jadi, misalkan yang lain silakan diskusi nggak apa-apa. Karena kan sekali lagi ini perspektif saya, mungkin ilmunya juga kurang. Nah, jadi itu. Ini apa tadi kan yang apa ya, pertanyaan apa sih lupa itu, kalau misalnya memang masih layak diajarkan gitu kan menurut Bapak karena sebuah ilmu gitu. Nah,
yang kami pelajari evolusi di kampus itu bahwa teori evolusi dari Darwin ini sebenarnya sudah banyak bukti-bukti yang membantah bahwa itu benar gitu loh. Terus enggak benar gitu. Iya, bukti-bukti yang menyatakan bahwa kayak manusia purba kan ada yang Homo sapiens dan segala macam itu ternyata itu apa sih, tulangnya itu gabungan Pak. Jadi kerangkanya itu bukan benar-benar kerak. Ada jadi apa tuh? Ingat ya? Yang si rahangnya kerak, kepala apa ininya itu manusia. Jadi itu sebenarnya sudah terbukti bahwa itu salah Pak. Iya kan? Iya. Nah, mohon maaf Bapak ini mestinya baru tahu atau sebelumnya sudah tahu gitu loh Pak. Kalau yang tadi dijelaskan itu saya baru tahu, ya. Tapi kalau kita berkaitan dengan pertanyaan layak, coba kamu tadi, kalau kamu nggak belajar itu, kamu tahu nggak? Nah, berarti layak. Sekali lagi, kamu layak kita pelajari untuk bisa membuktikan dan kita menyebarkan ke semua orang ini udah kamu nggak benar. Fungsinya di situnya. Sama halnya kalau misalkan kalian nggak belajar, orang-orang yang misalkan kayak dalam beragama, apalagi kalau kalian ini karena kredibilitas Omar sebagai guru agama ya, jadi sesuatu yang salah kalau kita nggak jelasin dia merasa salah nggak gitu. Perlu butuh pengingat. Oh nih kata kamu, ini tadi udah benar. Ini udah banyak Pak yang membuktikan ini tidak benar ataupun ini salah ataupun ada gabungan rongga-rongga. Jadi kan layak kita ngasih tahu nih ke orang-orang bahwasannya yang kita belajar Homo sapiens, apalagi itu yang manusia yang tinggi dan sebagainya, itu nggak ada. Nah, jadi ilmu sekali lagi yang Omar. Jadi ini kita perspektif. Jadi kalian boleh punya pandangan dan Omar pun juga punya pandangan. Jadi ketika ditanya sebuah ilmu sekali lagi menurut Omar itu penting, tapi bagaimana pentingnya itu bisa apakah kita untuk mengupgrade teori. Kan teori itu kan kalau diilmukan kan akan dibantah. Sama kalau di agama itu ada nasi mansukh. Kamu nih kalau di dalam agama itu ada namanya nasi dan mansukh. Ada yang dihapus, ada yang terhapus. Ilmu suatu konteks. Ilmu, misalkan kamu udah belajarin kita SD, Omar pun juga SD belajar itu, Homo sapiens, kemudian dinosaurus lah atau sebagainya lah, itu dan sebagainya. Nah ini yang tadi kenapa kamu belajar dan akhirnya kamu tahu, itu layak untuk kita sampaikan. Layak untuk dijelaskan, untuk mencari Membuktikan. kebenaran dan membuktikan. Nah, untuk membuktikan bahwa itu benar. Cukup. Oh cukup. Masih ada. Sebelumnya terima kasih banyak ya Sama-sama, Pak ya. sudah menjawab pertanyaan-pertanyaan Ya. yang disampaikan. Ya, sama. Saya pun juga sekali lagi mohon maaf apabila ada jawaban-jawaban yang belum memuaskan ataupun keluar dari koridor yang kalian pelajari. Karena sekali lagi ini perspektif guru pendidikan agama Islam. Nah, tadi kita sudah sepakat kalau misalkan teori secara umum yang Darwin ataupun apa itu evolusi itu Omar sudah lupa. Ya, tapi kalau misalkan dari segi perspektif Islam, misalkan kayak tadi kita diskusinya seru bahwa Islam itu nggak ada menjelaskan bahwa manusia dari monyet, hal seperti itu. Jadi apalagi salam kenal buat kalian semua. Ya, saya Umar sekali lagi dan saya senang untuk diskusi. Kemudian dari awal sebelum kita akan kayak gini diskusi ya. Jadi sekali mohon maaf kalau ada jawaban yang di luar koridor ataupun misalkan di luar pembahasan, karena seperti ini kita sama-sama belajar tapi dari aspek yang berbeda. Kamu dari segi aspek biologi yang diselimutin agama, tapi Omar pun juga pendidikan yang diselimutin agama. Nah, jadi aspeknya beda tuh. Jadi semuanya bahwa kita beragama apalagi agama Islam harus semuanya diselimutin sama agama. Mau belajar apa? Agama Islam tadi ya. Iya. Oke. Saya punya mohon maaf ya Pak jika ada salah kata, Iya, sama-sama mohon maaf. perilaku dari awal sampai akhir. Iya. Hingga akhir sampai di hari ini aja ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Thank you semuanya. Iya. Alhamdulillah guys, jadi hari ini kita udah selesai.
Ya, kita udah selesai sama kegiatan kita wawancara hari ini. Ikutin terus kegiatan kita lainnya ya. Intinya don't forget to like, comment, and subscribe. Bye bye, see you next time. Bye bye.